Oke, di sini tuh aku ada tugas buat Excel, buat merapikan Excel yang berantakan menggunakan dasar-dasar dan fungsi Excel. Jadi di sini ada tiga set. Di sini ada tiga set. Pertama ada nilai siswa. Di sini ada nilai siswa, ada data penjualan, dan terakhir ini ada VLOOKUP. Jadi setiap setnya ini ada beberapa soal. Jadi yang disuruh itu pertama kita harus merapikan kolom nama siswa yang berantakan. Jadi jadi di sini tuh di nama siswa ini kayak bagian nama Arman itu dia pakai huruf kapital besar semua. Terus di bagian bela ini nih ada spasi yang harus dihapus dan dia pakai huruf kapital kecil. Jadi kita mau ubah. Jadi pertama sebelum kita ubah itu kita insert dulu. Insert itu buat apa? Insert itu kita mau bikin kolom baru buat kita taruh rapi nama siswanya di kolom yang baru itu. Ketik nama siswa. Nah, karena Arman ini huruf kapitalnya besar semua, jadi kita pakai rumus proper itu untuk mengubah huruf kapital. Proper, buka kurung, kita klik di bagian sel D2. Terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, dia langsung rapi. Terus selanjutnya, misalnya mau merapikan spasi ini, kita pakai rumus trim. Jadi gini, trim. Misalnya kita mau rapiin spasinya dulu. Trim, buka kurung, titik, tutup kurung. Nah, dia langsung nggak ada spasi kan. Tapi ini dia masih huruf kapital kecil-kecil. Jadi sebenarnya bisa kita langsung ganti sekaligus. Ini caranya sama pakai tadi proper, tetap sama kalau buat huruf kapital. Tapi kita tambahin buka kurung. Sini, terus belakang kita tutup kurung. Terus kita enter. Nah, dia langsung berubah jadi huruf kapital depannya, huruf kapital besar. Terus langsung kita klik aja dua kali bagian sininya. Nah, dia langsung rapi. Kalau udah rapi kayak gini, nih kita copy yang kolom A ini. Kita copy aja, paste spesial. Terus kita ke value, kita pencet oke. Nah, dia langsung rapi. Nah, jadi yang kolom yang tadi kita buat, yang bagian kolom baru yang kita buat rapiin doang, itu bisa kita langsung hapus aja. Nah, udah kayak gini. Selanjutnya itu kita disuruh eh, melakukan pengkondisian pada kolom lulus tidak lulus jika nilai lebih dari 75. Jadi, kalau misalnya dia di atas 75, itu dia nyatakan lulus, tapi kalau misalnya dia di bawah 75, dia dinyatakan tidak lulus. Jadi, kita di sini, karena di sini udah ada nilainya, jadi kita langsung aja, jadi kita pakai rumus if, buka kurung, kita pencet nih B2 ini, terus habis itu kita lebih besar, lebih besar sama dengan titik koma, titik 2, lulus, titik 2 lagi, titik koma, titik 2, tidak, titik 2, terus tutup kurung. Jadi itu kita pakai si huruf kayak gini. Jadi dia langsung ketulis nanti kayak lulus tidak lulus. Kayak ini lebih 75. Nah, kayak gini langsung. Kalau udah, kita langsung aja kayak tadi tuh klik dua kali, dia langsung ke ini sendiri. Nah, nah, kan dia jadi yang di bawah 75 itu dia dinyatakan tidak lulus. Nah, selanjutnya itu kita jadi di lebih perkecil lagi. Jadi kalau misalnya dia nilainya 92, itu dia dapat grade-nya A. Kalau misalnya dia 67, berarti dia grade-nya B gitu. Jadi dia lebih diperkecil lagi dibandingkan yang tadi yang lulus tidak lulus. Nah, rumusnya sebenarnya sama, pakai if juga tapi ditambah IFS gitu. Jadi itu saja IFS. Tapi ini lebih panjang lagi karena dia bercabang kan. IFS, terus kita pencetnya 42, 42, B2, terus lebih besar sama dengan 81, 81, titik koma, titik 2, A, titik 2, titik koma,
B2 lebih besar 66 titik koma titik 2 B titik 2 titik koma. Kayak gini jadinya si rumusnya ini. Jadi dia tuh bakal, karena ini udah ada informasi grade-nya, jadi kita ngikutin aja di bagian terakhir-terakhirnya gitu nilainya. 66, 51, 46. Jadi kita enter. Ya udah langsung ada A-nya kayak gini. Jadi kita langsung klik dua aja. Klik dua kali. Jadi maksudnya gini, jadi kalau misalnya dia nilainya 40, itu dia dapat grade-nya dapat E. Jadi kita disuruh warnain merah untuk yang dinyatakan tidak lulus. Ini kita blok aja bagian lulus dari lulusnya, tapi dari bagian si lulus ini. Ke conditional formatting, kita ke highlight cell rules, karena kita mau yang tidak lulusnya yang diwarnai merah, jadi kita ke greater than. Nah, kita tulis aja langsung tidak. Nah, gitu udah langsung mana langsung. Nah, kalau udah tuh kayak gini ya. Jadi dia langsung kayak yang bagian tidak lulus itu ada warna merahnya. Nah, nah, kita udah selesai di bagian set nilai siswa. Kita lanjut ke set data penjualan. Kita lanjut ke set data penjualan. Jadi yang pertama itu soal pertama kita disuruh totalin penjualan pada kolom yang telah disediakan. Jadi kita disuruh totalin si jumlah terjual sama harga satuan ini. Jadi rumusnya sama dengan kita pencet, kita klik. Jadi sama dengan kita klik bagian sel D2 ini, terus bintang, terus kita klik sel E2 ini, terus kita, nah dia langsung ke hitung sendiri. Udah kita klik aja dua kali. Nah, jangan lupa kita ganti gitu ya. Nah, selanjutnya soal yang keenam itu ada masih di set data penjualan, itu ada hitung total pendapatan khusus untuk produk sneakers. Jadi ini itu eh, kita disuruh hitung data pendapatan cuman khusus bagian produk sneaker doang. Dan ini kita langsung di sini bagian sini. Kita pakai rumus. Jadi kita pakai rumus sumif. Jadi rumus sumif itu untuk menjumlahkan angka dalam suatu range dalam kriteria tertentu. Jadi kriteria tertentu ini yaitu si bagian si produk sneakers itu. Jadi kita cuman ngitung si produk sneakers doang. Tapi di sini disuruh sneakers sama kacamata. Jadi rumusnya itu sumif buka kurung, kita eh, ke kita klik sneakers, kita cari sneakers. Nah, terus kita blok dari bagian kacamata ke bawah. Udah, terus kita titik koma, ketik dua, kita tulis sneakers. Nah, ketik dua lagi, udah. Kita ke total pendapatan si sneakers tadi. Jadi, tadi kan sneakers tuh selnya B9. Jadi kita ke yang 1,5 ini. Terus kita kayak tadi, kita blok sampai bawah. Udah, kita tutup kurung, kita enter. Dia kehitung sendiri. Dan itu cuman bagian si sneakers doang. Udah. Selanjutnya, rumusnya juga sama buat apa namanya buat total pendapatan kacamata sama sneakers ini. Jadi kita sama aja rumusnya pakai rumus rumus.
Kita ganti. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita disuruh hitung rata-rata produk terjual khusus kategori aksesoris. Jadi beda sama yang soal sebelumnya, tapi kita masih di set data penjualan. Kalau soal sebelumnya itu kita disuruh menghitung total pendapatan. Kalau ini kita disuruh menghitung rata-rata produk terjualnya. Nah, rumusnya juga beda. Kita pakai rumus average. Jadi average itu dia untuk menghitung rata-rata angka dalam range dalam kriteria tertentu. Jadi bedanya sih cuman gitu. Yang pertama, kalau yang sumif itu kita disuruh menghitung eh, data pendapatannya. Kalau yang average itu untuk menghitung rata-rata produk terjualnya berapa. Sebenarnya sama aja kayak tadi, cuman beda di rumusnya doang average gitu sama sama sumif. Sebenarnya kalau soal ininya sih sama average. Kita cari kategori. Jadi kita di bagian kategori ini kita cari aksesoris. Nah, kita sama kayak tadi yang total pendapatan ya. Kedua, aksesoris. Terus kita keluar jumlah terjual. Eh, oke. Terus selanjutnya kita ke yang olahraga. Si sama fungsi. Kita ke set terakhir atau soal terakhir itu kita disuruh gunakan fungsi lookup untuk mengisi kolom nama produk pada set lookup berdasarkan ID produk. Jadi eh, ini tuh nama produknya masih kosong. Jadi kita disuruh mengisi nama produk sesuai dari data penjualan di sini. Nah, dan ID produk di sini tuh ngacak. Jadi kita sebenarnya bisa manual tapi kan kelamaan. Jadi ini tuh ada rumusnya. Rumusnya itu kita pakai rumus lookup. Nah, jadi kita sama dengan lookup buka kurung, kita klik si sel A2 ini, kita titik koma, kita ke data penjualan, kita blok semua. Kalau udah, kita pencet Fn, F4, udah, kita titik koma, kita ketik 2. Kenapa? Karena kolom produknya itu di angka 2. Jadi kita urutan 2, jadi kita tulisnya 2, titik, koma, terus 0, tutup kurung. Udah, kita enter. Apakah ini sama? Jadi kita, maksud itu kayak gini. Jadi kita lihat nih. Di, kita cek di data penjualan. ID produknya TB595. Apakah itu benar sepatu lari? TB9595. TB5. Nah, ini 595 sepatu lari. Jadi benar. Nah, ini kita klik 2 kali. Ini langsung rapi kayak ini. Udah, selesai. Jadi ini adalah eh, data data nilai siswa, data penjualan, dan vlog